Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ahliya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang asal usul putra Pekandangan, yaitu Sutajaya yang ada di Indramayu. Ya, rupanya sekian saya mau cerita. Pertama yaitu adalah Mbah Sangkan yang ada di Cirebon. Dia sedang berburu di tengah alas. Bertemulah dengan seorang perempuan yang bernama Citawati. Nah, bertemu dengan Citawati, lalu dia disunting oleh Mbah Sangkan, lalu dibawa ke Keraton Cirebon. Setelah bawa di Keraton Cirebon, si Citawati itu adalah seorang putra atau seorang putri Rotadenawa. Rotadenawa adalah seorang buta. Seorang buta itu yang bernama Wiragora, adanya di desa Indramayu yang dinamakan Pekandangan. Itu desanya Pekandangan, ada di situ. Nah, lalu Citawati mengandung sebuah jabang bayi, lalu sifat Rotadewanya dia kambuh lagi, lalu memakan seorang tadi saya akan dilanjutkan lagi cerita. Tadi baru nyampe ke janin atau jabang bayi. Nah, lalu Citawati sifat kebutaannya atau sifat Rotadenawanya itu akhirnya dia kambuh lagi di tanah Cirebon, di Keraton Cirebon. Dia memakan seorang bayi. Bagi warga ada yang mengetahui bahwa Ramaisuri, yaitu Mbah Sangkan, memakan bayi, makanya dia langsung dikeluarkan dari tanah Cirebon. Setelah dikeluarkan dari tanah Cirebon, dia langsung pulang ke Indramayu, yang itu yang dinamakan Pekandangan. Pulanglah ke bapaknya yang dinamakan Wiragora. Nah, setelah di sana, bahwa tidak disangka bahwa Citawati itu sedang mengandung. Cepatnya cerita, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dinamakan yaitu Sutajaya. Suta dari putra Pekandangan, Indramayu. Lalu dia menanyakan seorang bapaknya, lalu ibunya menceritakan, di situ bapak kamu yang sedang dipuja-puja di tanah Cirebon, yaitu Mbah Sangkan. Lalu remaja dia datang ke tanah Cirebon. Di sana menanyakan bahwa saya adalah putra panjenengan. Namun Mbah Sangkan itu menolak karena tidak ada saksi mata atau cindera mata. Lalu putra Pekandangan itu yang dinamakan Sutajaya pulang lagi. Dia sambil menangis ke pakdenya yang ada di Indramayu yang nama Wiragora. Lalu Wiragora, namanya pakdenya, dia lalu mengasihkan sebuah, kalau zaman dulu itu kuda kosot,
sekarang yang dinamakan Selampe atau Crecet, bahasa Jawane ke Crecet. Lalu dia datang lagi ke Cirebon. Nah setelah dia datang ke Cirebon, nanya lagi ke bapaknya yaitu mbahku, bahwa saya inilah adalah saksinya, yaitu yang dinamakan Crecet atau Selampe. Lalu apa khasiat Selampe itu? Nah Selampe itu lalu dikeluarkan dari kantong, yaitu dari putra pekandangan adalah Sutajaya, dijatuhkan ke tanah Cirebon yang dinamakan sekarang Kuta Kosot, yaitu ada di Keraton Kanoman. Nah setelah wujudlah sampai sekarang pun ada patilasannya, yaitu Kuta Kosot, sebuah kuta, jadi tembok keliling. Itu yang bikin itu tah makhluk halus atau siapa itu Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Memang setelah itu udah ada wujud yang dinamakan Kuta Kosot. Lalu bapaknya akhirnya mengakui bahwa dia adalah titisan saya. Lalu dia ditugaskan di Keraton Kesepuhan. Dia untuk menjaga gedung jimat. Gedung jimat tersebut yang dinamakan Gedung Silaradeno, nyampe sekarang pun ada gedungnya. Nah di dalam gedung tersebut itu banyak benda pusaka yang luar biasa, peninggalan zaman para wali di tanah Cirebon. Lalu disitulah ada dua pusaka yang begitu saktinya, yang bernama satu naga runting, yang kedua adalah setan kober. Itu berwujud keris. Dua benda pusaka sakti itu bertarung. Akhirnya setan kober pergilah dari tanah Cirebon. Dia lari jauh ke daerah Jawa Timur. Lalu Sutajaya saking takutnya sama romonya, akhirnya dia disuruh mencari benda pusaka tersebut. Lalu dia ditugaskan untuk mencari barang tersebut. Akhirnya dia pergi, diganti nama, yaitu namanya Arya Kebon. Arya Kebon karena dikasih biji-bijian. Lalu dia pergi ke arah Jawa Timur sekarang. Kalau dulu namanya Blambangan, kerajaannya itu Blambangan. Letaknya Blambangan tersebut, kerajaan Blambangan tersebut letaknya ada di kota Madura. Di sanalah yaitu rajana atau rajanya itu yang bernama Menek Jingga. Nah Menek Jingga tersebut itu adalah sama juga dengan Buta atau Rota Denawa. Setiap tahun atau setiap bulan masyarakat yaitu Jawa Timur ngasih upeti. Sebuah upeti adalah tidak asing lagi adalah jabang bayi setiap bulan. Lalu Sutajaya yang dinamakan Arya Kebon ditugaskan di sanalah di kerajaan Blambangan. Lalu Arya Kebon nyampe di Blambangan diganti lagi namanya yaitu Damarwulan. Nah setelah udah dikasih nama Damarwulan, dia berhadapan dengan yaitu Menek Jingga, Raja Blambangan. Nah setelah bertemu dengan Raja Blambangan, lalu dia bertarung di sana. Nah lalu Damarwulan pun kalah. Setelah kalah, dia lalu dikasih amanat oleh pakdeknya yang namanya Wiragora untuk mengalahkan Raja Blambangan. Dia
dicarikan seorang perempuan yang cantiknya luar biasa untuk mengambil pusakanya yang bernama gada wesi kuning. Lalu gada wesi kuning tersebut bisa diambil oleh si perempuan itu. Nah, setelah sudah diambil gada wesi kuning, lalu Damar Wulan pun akhirnya mendatangkan lagi. Disitulah pertarungan sengit sampai si Raja Belambangan kepalanya putus, lalu sampai dibawa ke Jawa Tengah. Nyampe sekarang pun ada diletakkan untuk contoh anak cucu Adam, yaitu diletakkan di Masjid Agung Demak. Nyampe sekarang pun itulah adalah mahkota atau kepalanya, yaitu Raja Belambangan yang namanya yaitu adalah tadi siapa itu. Nah, lalu disitulah makanya pertama orang yang bisa memotong rambut bukan Asgar atau bukan orang Jawa, tapi yang bisa memotong rambut itu pertama orang memotong rambut adalah orang Madura. Nyampe sekarang pun masih legenda. Kalau orang Madura itu pekerjaannya sangkutannya dengan barang seperti itu, karena nenek moyangnya pun seperti itu, nenek jingga. Satu orang Madura pasti enggak sate, ya sebuah jadi saudagar barang bekas. Itu bos rongsok bahasa Arab. Karena udah dari legenda, dari awalnya itu memang Raja Belambangan yaitu adalah nenek jingga, itu sebuah rota denawa sama juga buta. Jadi makannya manusia. Nah, lalu sampai sekarang Damar Wulan akhirnya pulang lagi ke tanah Cirebon. Itulah cerita tentang Sutajaya, kisah cerita Sutajaya yang ada di Putra Pekandangan, yaitu daerah Indramayu. Rupanya cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.